Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini Selasa 18 Juli 2023 masih dapat berkumpul dan menghadiri acara kajian hadis kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema cara sahabat meriwayatkan hadis. Dan alhamdulillah guru kita juga di sini Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahim MA juga sudah hadir dan siap memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan langsung saja dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahim MA dipersilahkan Ayahanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat mengikuti kajian hadis kita yang dimulai kembali pada hari ini setelah kita libur beberapa hari, beberapa kali lamanya. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, tema kajian kita pada hari ini masih berkaitan dengan tema besar hadis pada masa Khulafaur Rasyidin dengan subtema cara-cara para sahabat meriwayatkan hadis. Ini penting kawan-kawan kita tahu karena para sahabat menyampaikan hadis Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain menyampaikan pula ke sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain menyampaikan hadis itu kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai sekarang ini kita menyaksikan hadis itu. Kawan-kawan sekalian, para peserta kajian hadis yang saya banggakan, tidak semua sahabat menghafal hadis yang disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna. Jadi ada yang menghafal, ada yang tidak menghafal. Nah, di antara mereka ada yang menghafal hadis dengan sempurna. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada pula mereka yang tidak menghafalnya sesuai dengan lafal yang diterimanya dari Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita tahu dulu. Jadi sahabat menerima hadis dari Nabi berbeda dalam kemampuan mereka. Ada yang menghafal betul urutan-urutannya, lafal-lafalnya dihafal betul. Ada sahabat yang hanya memahami isi dan konteks dari hadis itu. Karena itu dalam hal ini ada dua cara sahabat meriwayatkan hadis Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, ada sahabat yang menyampaikan hadis itu kepada sahabat yang lain sama persis dengan lafal yang diterima dari Rasulullah. Tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berbeda teksnya,
seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama persis. Misalnya, saya menyampaikan ini kepada kawan-kawan, maka nanti kawan-kawan menyampaikan kepada orang lain bisa berbeda. Bedanya, kalimatnya Pak Idris sama persis dengan kalimatnya Prof. Tip menyampaikan itu. Tapi mungkin Pak Abdullah menyampaikan maksud dari pesan saya. Jadi ada beda-beda, sahabat. Jadi yang pertama, sahabat menyampaikan hadis sesuai dengan lafal, sesuai dengan teks yang diterima dari Nabi. Sementara ada sahabat lain yang menyampaikan hadis tidak sama persis dengan teks hadis yang diterimanya dari Rasulullah. Dia menyampaikan hadis itu boleh jadi dengan maknanya, boleh jadi dengan maksudnya. Lafalnya beda. Karena itu kawan-kawan sekalian, yang penting dalam periwayatan hadis itu adalah isinya, atau maknanya, atau konten pesannya, bukan pada lafalnya. Yang penting isinya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Ini periwayatan hadis. Nah, dari sinilah kawan-kawan, ulama membedakan, disinilah perbedaan antara periwayatan hadis dan periwayatan Al-Quran, atau penyampaian hadis dan penyampaian Al-Quran. Al-Quran tidak boleh disampaikan maksudnya kepada para sahabat atau kepada orang lain. Teksnya sama persis dengan teks yang diterima dari Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan ayat itu kepada para sahabat. Tanpa dia tambah, tanpa dikurangi, sama persis teksnya. Jadi kalau saya, ya saya. Kalau aku, ya aku. Tidak boleh. Kalau melihat, ya melihat. Kalau memandang, beda lagi maknanya. Itu. Jadi ayat itu karena dia mukjizat, maka tidak boleh dibuat atau disampaikan ayat-ayat itu hanya maksudnya, tetapi harus sesuai dengan lafal yang diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Ini yang kita harus susun dulu ini. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita harus sesuai dengan lafal yang diterima oleh Nabi dari Jibril. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya sesuai dengan yang diterimanya dari Jibril. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita terima sekarang tidak pernah ada perbedaan teksnya dengan apa yang diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Sementara hadis itu disampaikan oleh para perawi hadis, periwayat hadis itu bisa secara lafzi, artinya lafalnya sesuai dengan yang diterima dari Nabi. Tetapi ada juga yang menyampaikan maksudnya. Jadi maksudnya itu di situ adalah bahwa boleh jadi sahabat menggunakan lafal yang lain, tapi kontennya tetap seperti konten yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itu. Ini yang perlu kita catat. Saya ingin memberikan contoh bagaimana sebuah hadis disampaikan oleh sahabat kepada sahabat yang lain. Ini
Hadis ini mirip, tetapi beda-beda teksnya. Coba saya lihat. Haddatsana Ahmadu bin Rishdin, sana Ahmadu bin Salih, sana Ibnu Abi Fudaik, haddatsani Shiblu binul Ala, anil Ala ibni Abdirrahman, an abihi, an Abi Hurairah. Jadi ini kawan-kawan, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Nah, apa kata Abu Hurairah? Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matar rajulu in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi di sini idza matar rajulu, apa yang kita lihat? Yang digunakan adalah ar-rajulu. In qata'a amaluhu illa min salasin. Kecuali 3, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sekarang kita lihat lagi hadis yang kedua. Haddatsana Sulaimanu ibnu Dawud, akhbarana Ismailu, akhbarani Al-Ala'u. Ini bertemunya hadis ini pada Al-Ala. An abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Coba lihat. An Abi Hurairah di hadis yang pertama qala. Kalau di sini an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Coba sudah berbeda teksnya. Nah, sekarang kita lihat materinya atau matan hadisnya. Hadis yang ini idza matal insanu. Coba. Yang di atas idza matar rajulu, yang ini idza matal insanu. Beda. Yang di atas ar-rajulu, yang di bawah ini al-insanu. In qata'a anhu amaluhu. Hadis di atas in qata'a amaluhu, tidak ada anhunya. Yang di sini ada anhunya. Baru amaluhu illa min salatin. Sodakatin jariyatin hadis yang pertama. Di sini illa min sodakatin jariyatin. Tidak ada ilahnya. Di sini di atas tidak ada ilahnya. Au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Wah, ini baru kita tahu ya. Ternyata hadis itu diriwayatkan walaupun sumbernya sama, kalimatnya, kata-katanya bisa beda. Oke. Hadis yang sama, tapi dari sumber yang berbeda. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddatsani Ismail bin Ja'far al-Madani. Anil Ala ibni Abdirrahman. Ini dia tidak mendengar langsung ini dari Al-Ala. An abihi, an Abi Hurairah. Kalau begitu, Abu Hurairah dari bapaknya Abdirrahman, Al-Ala ibn Rahman, kemudian Al-Ala. Sama seperti sampai situ, ke bawahnya bisa beda. Apa yang digunakan dalam matan hadis ini? Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Di sini masih menggunakan idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa yang terjadi? Ilmin yuntafa'u bihi. Didahulukan ilmin yuntafa'u bihi. Yang di atas shadaqatin jariyah dulu, tapi di sini ilmin yuntafa'u bihi. Au shadaqatin tajri lahu. Itu coba lihat. Yang di atas shadaqatin jariyatin. Di sini shadaqatin tajri lahu.
Nah, awaladin sholihin yad'u lahu. Awaladin sholihin yad'u lahu. Baik. Sekarang, nah, di atas tadi itu yang pertama ar-rajulu idza matar rajulu, yang kedua idza matal insanu, dengan yang ketiga. Bagaimana hadis yang keempat? An Abi Hurairah anna Nabi SAW qala idza matal insanu. Coba di atas ar-rajulu, di atas yang kedua al-insanu, di sini tetap al-insanu. Nah, tetapi illa min salah sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Ada yang tertinggal ini. Iza mata ibnu Adam, coba. Iza mata ibnu Adam. Kalau tidak salah saya di sini yang keempat ini. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Coba. Yang satu ar-rajulu, yang dua di atas al-insanu, yang di sini ibnu Adam. Ada yang dibalik-balik susunannya. Ada lagi Nadia, hadis yang lain. Itu hadis yang lain itu bunyinya begini. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Dinikahi seorang perempuan itu karena 4. Ada yang menyusunnya wali maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Didahulukan kemampuan materinya, kemudian baru kecantikannya, baru setelah itu keturunannya, baru agamanya. Ada hadis lain mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha, didahulukan kecantikannya. Saya lebih setuju dengan yang ini. Kenapa Nadia? Kan kita kalau melihat perempuan itu kan lebih dulu wajahnya yang cantik. Li jamaliha, walima lihat, baru kita lihat tangannya. Masya Allah. Semua emas yang dipakai 24 karat. Kita melihat emasnya itu kalau sudah dekat. Setelah kita lihat wajahnya cantik, baru kita dekat. Lima liha, kemudian wali hasabiha. Wali hasabiha itu kita ke rumahnya, nah dia baru bisa lihat. Kita lihat keturunannya, bagaimana keturunannya baik. Wali diniha itu lebih dekat lagi. Kita ajak jalan-jalan. Menjelang waktu maghrib. Ayo kita sholat maghrib dulu ya. Kalau dibilang haid benar nggak dia? Jangan-jangan dia tidak pernah sholat. Jadi, itu li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Sama juga Nadia, kalau kita memiliki calon suami dari hadis itu, gantengnya dulu dilihat. Baru punya kemampuan materi nggak? Gimana lihat. Kemudian keturunan yang baik nggak? Dia subur nggak orangnya? Keturunannya baik bagaimana? Jangan keturunannya mandul semua. Itu mau dicari dulu itu. Kemudian walidin. Kata Nabi, fazfar bizatidin taribat jadaka. Ambillah yang punya agama agar kamu beruntung. Ini kawan-kawan cara sahabat menyampaikan hadis Nabi dengan 2 cara. Ada secara lafzi, sama persis dengan lafalnya Nabi. Ada secara gairu lafzi, jadi sesuai dengan maksudnya. Oke, ini kawan-kawan pelajaran kita pada hari ini. Sahabat menyampaikan hadis dengan 2 cara, secara lafzi yang satu, kemudian secara maknawi artinya. Oke, saya kira itu cukup sekian dulu pada hari ini. Seru ini Nadia. Seru. Alhamdulillah. Nah, kan? Baik, Ayahanda, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, pengantar dari Ayahanda kita hari ini tentang cara sahabat meriwayatkan hadis. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak buka sesi pertanyaan yang mana kita dapat menambah ilmu pengetahuan atau mendapat pencerahan dari Ayahanda, dari Bapak Ibu yang mungkin ingin berdiskusi dengan tema yang terkait
hari ini. Disilahkan Bapak Ibu langsung saja membuka mikrofonnya. Alhamdulillah ada banyak hadir jemaah kita ya Anda di sini. Ada Mbak Dini dan Pak Edomi juga lengkap hadir. Ada Bunda Rohimah, Barak, dan yang lainnya. Pak Idris, disilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Anda ini rupanya Ibu dia sudah siap-siap. Sakit apa kemarin ini, Bu? Oh, Jadi sakit pandu biasa, Bapak. kita Juli ini. Alhamdulillah sudah sehat. Baik ya Anda ini dalam berinteraksi dengan sesama rupanya begitu banyak informasi. Jadi ada dalam bentuk tekstual, ada dalam bentuk kontekstual, ya, ada dalam bentuk lafaz, ada dalam bentuk maknawi. Kira-kira karena begitu banyak informasi, kadang-kadang kan informasi seperti tadi ada terganggu, ada yang menyenangkan. Nah, apalagi yang masih gadis, kadang-kadang kita berbicara, masuk kita lain, maksudnya juga beda. Sehingga kadang-kadang timbul sebuah persepsi, ada harapan yang tinggi, padahal kita biasa-biasa saja menyampaikan. Tetapi sang gadis kadang-kadang tersenyum-senyum, kita juga tidak mengerti senyumnya ini apa senyumnya ini. Kira-kira dalam memahami itu, Ayanda, kira-kira bagaimana supaya tidak menimbulkan mispersepsi dalam hidup ini. Saya kira itu untuk pertanyaan. Ini banyak pertanyaan sebenarnya, tapi ini saya lihat Pak Abdullah juga sudah bukan. Tidak enak kalau saya ambil semua waktu ini. Saya kira cukup Ayanda. Makasih banyak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris dan langsung saja agar waktu kita sedikit efektif ya Anda. Pak Abdullah dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai bersama Bapak Prof. Terima kasih pancaran cahaya kebenaran untuk kita semua. Pertanyaan saya singkat, Prof. Pernah saya mengikuti suatu kajian, Rasulullah SAW itu minimal dilihat dari 3 aspek. Secara biologis atau sosiologis, secara teologis, dan secara filosofi sofistik. Nabi itu, Prof, terkadang kalau bicara itu, amal apa yang paling dicintai oleh Allah misalnya. Kalau dilihat dari konteks, kalau datang orang yang banyak dosa ke orang tua, dia bilang menghormati kedua orang tua. Kalau orang malas sholat, dia bilang sholat berjamaah di masjid. Kalau orang misalnya yang mau sekali untuk rezeki, dia bilang sholat duha dan seterusnya. Pertanyaan saya, Prof, kenapa Rasulullah SAW tidak mengeluarkan semua itu rahasia-rahasia yang baik bicara di hadapan awam, khasul hawas, terutama misalnya antara sahabat itu, Prof. Gimana bisa menangkap bahwa ini hadisnya bernuansa filosofis, mengandung makna multi interpretasi, dan yang mana yang tidak bisa diinterpretasi. Tapi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayahanda, ada 2 pertanyaan dari 2 penanya kita yang luar biasa. Disilahkan Ayahanda, mohon pencerahannya. Baik. Ini 2 pertanyaan ini luar biasa. Pak Abdullah walaupun belum profesor, tapi pertanyaannya filosofis. Profesor juga ini pertanyaan. Pertanyaannya Pak Idris juga luar biasa ini. Nah, inilah hebatnya ini. Baik. Dalam berinteraksi dengan orang lain, ada secara tekstual, ada secara kontekstual. Bagaimana cara kita agar kita dapat menyampaikan pesan kita kepada orang lain sehingga tidak miskomunikasi. Yang pertama itu Pak Idris sama dengan Pak Abdullah. Apa yang saya ingat kata Rasulullah? Khatibin nasa biqadri uqulihim.
bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal pikiran mereka. Gitu. Nah, jadi kalau untuk orang-orang tertentu, maka kita menyampaikan pesan itu secara singkat. Karena kalimat yang singkat itulah yang mudah difahami oleh mereka. Nah, kalau misalnya orang itu punya kemampuan akal pikiran yang lebih maju, maka mungkin Anda menyampaikannya kepadanya dengan kalimat yang lebih tinggi sedikit. Nah, kemudian kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan filosofis, jangan kepada orang yang tidak pernah belajar filsafat. Itu dia bingung nanti apa yang Anda maksud. Seperti saya biasa memberikan contoh ini, Pak Abdullah. Prof. Tip dari mana ini? Dari Matraman atau dari Geren Puri Laras? Saya biasa menjawab dengan mereka. Saya datang dari rumah yang bertangga. Mereka bingung kan? Apa yang dimaksud Prof. Tip rumah bertangga itu? Memang rumahnya Pak Tip itu tidak bertangga ya? Ada yang bertangga, ada yang tidak ya? Gimana caranya kita naik di rumah yang tidak bertangga? Nah, coba. Karena dia belum memahami apa yang saya sampaikan, padahal kalimat-kalimat saya itu kalimat kinayah. Saya lalu bilang begini, saya ini punya 2 rumah. Rumah yang pertama, rumah di Matraman, 1, yang kedua rumah di Geren Puri Laras. Rumah yang di Matraman adalah rumah yang bertangga. Rumah yang di Geren Puri Laras adalah rumah yang tidak bertangga. Itu di hadapan teman profesor lah itu, bukan orang macam-macam. Di hadapan profesor. Tapi kalimat saya tidak mereka paham. Setelah saya jelaskan, rumah saya yang Matraman itu rumah yang bertambah, karena di situ ada istri saya. Sementara rumah yang di Puri Laras adalah rumah yang tidak bertangga, karena rumah itu tidak ditempati oleh istri saya yang kedua. Hanya satu. Coba, itu hebatnya itu kalimatnya itu. Baru mereka paham. Oh, jadi sekarang itu kalau mereka tanya, Prof. Tip, ini dari rumah yang bertangga apa dari rumah tidak bertangga? Baru mereka paham kan? Karena filosofi, karena saya biasa menggunakan bahasa-bahasa kinayah, karena saya pernah mempelajari ilmu balaghah. Nah, ini secara tekstual, secara kontekstual. Nah, misalnya, ada lagi contoh lain ketika kita mengungkapkan dalam pergaulan kita. Jadi memang harus dilihat konteksnya. Itulah sebabnya maka Nabi ketika berhadapan dengan seorang sahabat. Nah, misalnya ayyul amali afdal, birrul walidain. Itu berarti orang itu selama ini tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka langsung Rasulullah mengatakan, birrul walidaini afdalu amali. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amal yang terbaik. Datang sahabat yang lain, ayul amali afdal ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Itu diyakini bahwa sahabat yang bertanya itu, sholatnya selalu diulur-ulur. Nantilah. Lalu kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Jadi konteks-konteks seperti ini sampai Rasulullah sesuai dengan konteks para sahabat-sahabatnya. Misalnya nanti seseorang yang bujangan, ayul amali afdal at-tazawuj. Amal yang terbaik adalah beristri. Itu pasti sahabat itu belum beristri. Ya, ada lagi misalnya
Apa amal yang terbaik? Misalnya kawinlah dengan istri yang kedua, berarti Rasulullah tahu kemampuannya dia untuk kawin lagi itu. Jadi itu Abdullah, jadi Pak Idris, jadi tekstual dan kontekstual itu disampaikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, kalau saya ceramah itu tidak perlu panjang-panjang. Dan tidak perlu kemana-mana. Saya menyampaikan pesan, misalnya, ada 3 pesan penting Rasulullah. Misalnya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian ikutkanlah keburukan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan. Kemudian bergaulah dengan siapapun dalam kehidupanmu itu dengan akhlak yang baik. Itu dihafal mati, dia gampang menghafal itu. Baru saya uraikan penjelasan satu persatu. Pastilah orang bilang begini, ceramahnya enak sekali. Padahal biasa aja ceramah itu, tapi orang lain juga menceramahin. Tapi karena ceramah orang lain terlalu panjang dan tidak singkat-singkat, sehingga tidak mudah bagi mereka menghafal. Ini salah satu cara kita. Bagaimana kita agar tidak miskomunikasi? Kalau ada pesan-pesan orang yang kita tidak paham, maka sebaiknya ditanyakan itu kepada yang bersangkutan. Ditanyakan. Jangan dipertanyakan itu tidak akan selesai itu. Kita seringkali, saya ingin mempertanyakan ini. Jangan mempertanyakan, ingin menanyakan. Mempertanyakan itu dalam hati. Saya ingin mempertanyakan persoalan. Mempertanyakan itu belum sampai pertanyaan. Kalau menanyakan, itu langsung pada persoalan. Karena itu maka Rasulullah itu tahu persis kondisi sahabatnya ketika sahabatnya menghadap kepada beliau, langsung beliau mengatakan, ini begini, ini begini, ini begini. Ini perlu ada seperti itu. Kinayah tadi yang saya sampaikan itu, rumah bertangga itu, Pak Abdullah, rumah tangga. Rumah tangga itu terdiri atas suami dan istri. Istilahnya nuclear family. Nuclear family itu istri, suami, dan anak. Extended family di situ, extended family itu ada suami, ada istri, ada anak, ada kakek, ada nenek, ada adik ipar di situ. Extended family namanya. Jadi agar kita memahami persoalan itu, kalau kita kurang jelas, lebih baik kita tanyakan. Supaya tidak miskomunikasi di antara kita dengan pembicara itu. Oke, saya kira itu jawaban saya atas 2 pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Baik. Yang satu guru besar, yang satu calon guru besar. Amin. Iya. Baik, Ayahanda. Terima kasih pencerahannya. Dan waktu kita sudah menunjukkan 6.3. Bagaimana ya? Apakah kita cukupkan atau... Kayaknya kita cukupkan. Karena saya ada keciputat mau menguji nanti ini jam 9. Baik. Baik, Ayahanda, mohon berkenan untuk closing statement. Oke. Closing statement saya adalah, dalam menyampaikan hadis ada 2 cara para sahabat. Yang pertama, menyampaikannya secara lafzi, lafalnya sama persis dengan yang diterimanya dari Nabi. Ada yang maknawi, menyampaikan maksud dari hadis, tapi tidak sama persis lafal yang disampaikannya dengan lafal yang diterima dari Nabi. Itu catatan kita. Banyak sekali contoh. Tadi satu contoh saya berikan mengenai idza matar rajulu, idza matal insanu, idza mata ibnu Adam. Kemudian sodakatin jariyatin, sodakatin tajri lahu. Coba, sudah berbeda. Ada lagi yang dibalik. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang lainnya sodakatin jariyah. Yang satu dahulu sodakatin jariyah, baru ilmun yuntafa'u bihi. Hadis yang sebelumnya, ilmin yuntafa'u bihi, au sodakatin tajri lahu. Coba. Itu banyak hadis yang kita temukan seperti ini, kawan-kawan sekalian. Insya Allah, Selasa depan kita bertemu lagi. Bagaimana kalimat-kalimat yang digunakan sahabat untuk menyampaikan mereka menerima hadis atau mereka mendapatkan hadis itu. Oke, saya kira cukup sekian, Nadia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dulu. Baik, terima kasih Ayahanda.
Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian hadis kita tentang cara-cara para sahabat meriwayatkan hadis. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Hidayah M. atas ilmu yang diberikan, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita berjumpa lagi di Selasa berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.